Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun. Kita sudah masuk ke subtema 3. Hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, sekarang percakapannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dalam percakapan tersebut ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, pastinya kamu sering mendengar kalimat perintah. Misalnya perintah dari guru di sekolah atau perintah dari orang tuamu ketika di rumah. Kalimat perintah adalah ungkapan yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Menggunakan kata perintah seperti jangan atau tolong. 2. Kalimat diakhiri dengan tanda seru. 3. Membuat kata lah atau kan. Jadi di dalam kalimat tersebut terdapat atau memuat kata lah atau kan. Contoh kalimat perintah. 1. Buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Nah, perhatikan di situ ada kata lah, ya kan? 2. Jangan buang sampah sembarangan. 3. Letakkan sepatumu di rak sepatu. 4. Buka pintu itu sekarang. Jadi setiap kalimat perintah pasti ada kata perintah, bisa jangan atau tolong. Bagaimana jika tidak ada kata tersebut? Ciri berikutnya adalah diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalau tidak ada kata perintah seperti jangan atau tolong, bisa diakhiri dengan tanda seru. Jadi semua kalimat perintah pastinya diakhiri dengan tanda seru. Jika tanda serunya tidak dilampirkan atau tidak dimasukkan, itu nanti akan berubah makna kalimatnya. Kemudian kita masuk materi berikutnya yaitu operasi penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Kita akan mempelajari yang pertama adalah penjumlahan cara bersusun panjang. Contohnya, 243 ditambah 426 sama dengan, nah kalian perhatikan cara penyelesaiannya. 243 dijabarkan dulu, ya kan? 200 ditambah 40 ditambah 3. Kalian ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Kemudian 426 juga dijabarkan menjadi 400 ditambah 20 ditambah 6. Setelah itu baru dijumlah semuanya. Nah, dilihat ya. Yang pertama yang dijumlah 200 ditambah 400 sama dengan 600. Kemudian 40 ditambah 20 sama dengan 60. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kemudian dijumlah semuanya 600 ditambah 60 ditambah 9 sama dengan 669. Kalian perhatikan tanda panah yang Bu Septi. Ya. Di situ tanda panahnya menunjuk ke angka 200, 400, ya kan? Itu adalah menduduki nilai tempat ratusan. Kemudian
40 dan 20 itu puluhan. Kemudian 3 dan 6 itu adalah satuan. Jadi waktu menjumlahnya harus diluruskan dengan nilai tempat masing-masing. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, kemudian satuan dengan satuan. Kalau sudah baru nanti dijumlah semuanya. Jadi 243 ditambah 426 sama dengan 669. Berikutnya adalah penjumlahan cara bersusun pendek. Contoh, 322 ditambah 206 sama dengan titik-titik. Kalian lihat cara pengerjaannya. 322, kemudian di bawahnya itu adalah 206. Kemudian ditarik garis, dijumlah. Hasilnya 528. Kalian perhatikan ya. Jadi kalau susun pendek seperti ini, menjumlahnya dari belakang dulu. Tetap seperti yang bersusun panjang. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Jadi tidak boleh diacak ya. Menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Langkah-langkah menggambar imajinatif. 1. Mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. 2. Gambar dibuat di atas media gambar menggunakan pensil atau alat tulis yang sesuai. 3. Gambar dapat diberi warna dengan krayon, pensil warna, atau spidol. Jadi dalam menggambar imajinatif ini, kalian bisa mengamati objeknya secara langsung atau menghayal. Misalkan kalian mau menggambar pantai, kalian boleh langsung datang ke pantai atau hanya membayangkan pantai itu seperti apa. Mau menggambar gunung, boleh datang langsung ke gunung kemudian digambar atau hanya membayangkan saja atau menghayalkan bentuknya gunung itu seperti apa baru nanti digambar. Kemudian kalau sudah dihayalkan atau sudah dilihat secara langsung, gambarnya dituangkan di media gambar seperti buku gambar atau kanvas dan sebagainya. Menggunakan pensil boleh atau media yang lainnya, langsung spidol atau menggunakan cat air karena di kanvas ya, seperti itu. Setelah digambar, gambarnya selesai, baru kemudian diwarnai. Mewarnainya pun boleh menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol. Boleh juga jika digambar di atas kanvas menggunakan cat air. Membuat sket gambar. Nah, apa toh itu sket gambar? Sket adalah rancangan gambar. Jadi sebelum kalian membuat gambar, itu pasti membuat rancangannya dulu. Sket dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Jadi misalkan kalian mau membuat gambar awan, nah itu kan pasti nanti dibuat dulu sketnya. Menggunakan garis lengkung digabung-gabung seperti itu ya. Di bawah ini adalah macam-macam garisnya. Kalian bisa perhatikan itu ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis gelombang, dan garis spiral. Nah itu kalau garis-garis tersebut digabungkan bisa membentuk sebuah gambar ya. Kalian perhatikan di situ ada contoh hasil gambar imajinatif yang sudah diwarnai. Jadi ada yang menggunakan pewarnaan dengan pensil warna. Ada juga yang diwarnai dengan krayon, ada juga yang diwarnai dengan spidol. Ya, hasilnya pun pasti berbeda. Kalian bisa perhatikan ya bedanya. Kalau krayon bagaimana hasilnya? Kalau spidol itu ya lebih halus, lebih rapi. Kalau pensil warna agak ada putih-putihnya, jadi warnanya tidak menutup rata. Tugas hari ini, buatlah gambar imajinatif di buku gambar, temanya bebas. Jadi kalian gambar apapun gambarnya, boleh apa yang kalian inginkan, yang ingin kalian gambar. Setelah itu kalian warnai.
diwarnai boleh menggunakan krayon atau pensil warna atau spidol. Yang kalian punya apa ya? Yang penting diwarnai. Digambar, dibuku gambar, setelah itu nanti dikirimkan ke Bu Septi. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Bu Septi. Semoga kalian memahami penjelasan-penjelasan yang dijelaskan Bu Septi tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anak, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.